Kalau nanti eksternal, kita ada namanya pengawas CPH. Pengawas CPH ini nanti akan datang ke tempat Bapak Ibu secara random, secara regulasi juga masih masih disusun ya. Jadi nanti ini adalah ASN yang berprofesi sebagai pengawas CPH yang akan datang ke Bapak Ibu untuk memeriksa, untuk melakukan pengawasan. Apakah yang Bapak Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan kriteria CPH atau tidak, gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sebagai penyelenggara harus melakukan pengawasan internal. Nah, yang kita mulai dari pengadaan, ya. Mulai dari pengadaan itu bagaimana kita pastikan, kan Bapak Ibu kita sudah punya buku besar ya. Kalau Islam itu kita punya Al-Quran sebagai panduan utamanya. Tapi kalau dalam sertifikat halal kita punya manual SCPH yang Bapak Ibu masing-masing itu pasti berbeda ya. Karena produknya pasti berbeda-beda, produknya sama pun komposisi bahannya mungkin berbeda, mereknya juga pasti berbeda gitu ya. Nah, jadi pastikan daftar bahan itu kan ada di lampiran 6. Lampiran 6 itu memastikan bahwa semua nih, semua pengadaan itu, pengadaan bahan, bahan yang Bapak Ibu beli sama dengan yang ada di daftar bahan. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan jenis bahan yang brandnya ada banyak ada beberapa di marketplace, silakan cantumkan semua. Jadi misalnya kalau kecap, ada kecap Bango, ada kecap ABC, ada kecap em, apalagi Tropicana, ada kecap macam-macam lagi. Sepanjang memang kecap itu potensi untuk Bapak Ibu gunakan, cantumkan. Karena kalau di daftar bahan itu hanya tertulis kecap ABC saja, maka kalau Bapak Ibu beli kecap Bango di lapangan, Bapak pakai, itu tidak boleh. Itu dianggap ketidaksesuaian nanti dalam proses audit eksternal. Sehingga kalau tepungnya ada macam-macam tepungnya masukin semuanya, minyak, garam, gula, dimasukkan semuanya. Kalau nanti misalnya begini, kenapa kita masukin semuanya? Karena kalau misalnya kita kan kalau pelaku usaha itu kan profit oriented ya, ada efisiensi yang harus kita utamakan. Jadi kalau misalnya kita kita pakainya adalah kecap Bango, tapi ternyata di pasaran itu yang lagi promonya adalah kecap ABC. Kita nggak bisa beli kecap ABC kalau kita hanya daftarkan kecap Bango saja. Nah, kalau Bapak Ibu nanti udah jadi nih produknya, misalnya ayam bakarnya udah jadi, udah dapat sertifikat halal, terus ternyata kecap ABC ini lebih murah di pasaran, saya mau ganti aja, itu nggak bisa. Kalau Bapak Ibu mau masukin kecap ABC, Bapak Ibu harus sertifikasi baru, ya. Jadi itulah kenapa kami sampaikan berulang-ulang, masukkanlah semua bahan-bahan yang dengan berbagai macam merek yang potensi akan Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau ada kelangkaan di pasar, ada promosi terhadap satu brand, Bapak Ibu tidak akan kesulitan, nggak nggak jadi galau gundah gulana gitu ya, karena semuanya oh ya oke saya ada. Dan ketika ada bahan baru, nah ini sertifikasi baru gitu ya. Nah untuk nanti itu kwitansi, invoice segala macam terus disimpan karena nanti akan sewaktu-waktu suka diminta sama auditor sebagai bukti bahwa yang Bapak Ibu beli itu memang benar sesuai dengan daftar bahan gitu ya. Oke, itu adalah mengawasi pengadaannya. Pengadaan itu adalah pembeliannya. Nah, ini contoh em, apa namanya request order ya. Terus ini contoh invoice-nya. Kalau misalnya masih ragu gitu ya, misalnya tim Bapak Ibu ada yang ragu nih, nah bisa cek ke BPJPH. Bener nggak sih Red Globe ini sudah halal apa belum? Pastikan semuanya sama ya, Red Globe, Globe Prunis ini. Jangan sampai, nah kalau di sini kan sama ya, Red Bull Racing ya. Nah, dipastikan tanggal nomor sertifikat itu adalah ID, jangan yang lain ya. Kalau ID itu sudah BPJPH. Kalau yang lain itu transisinya terakhir 2026 ini. Nah, termasuk dengan bahan dari luar negeri.
Kalau luar negeri, kalau Indonesia menganut skema selamanya. SH itu berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan. Tapi kalau di luar rata-rata ada yang 3 atau yang 4 tahun. Jadi dipastikan ketika Bapak Ibu melakukan pengajuan, SH itu masih berlaku expired date-nya ya. Kalau misalnya sudah tidak berlaku lagi, dimintakan bahwa mereka sedang proses. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu mereka biasanya itu mereka tidak ada delay ya. Tapi kalaupun ada delay, mereka bisa memberikan bahwa mereka sedang melakukan pengajuan ulang. Terus dipastikan bahwa nama bahan. Jadi kalau misalnya kayak gini contohnya tadi, kalau di sini red globe resin, di sini red globe prunis, belum tentu ini adalah produk yang sama yang didaftarkan SH-nya. Jadi dipastikan di sini adalah sama ya. Kalau misalnya pun nanti berbeda, tapi pada itu sebetulnya sama, nanti Bapak Ibu eh, coba simpan salah satu kemasannya saja untuk nanti bukti ketika ditanya diperiksa oleh auditor ya. Dipastikan namanya sama, detail detail informasi tentang bahan itu sama dengan yang ada di dalam daftar bahan. Terus kalau yang luar negeri ini logonya sudah ada atau belum ya? Kalau yang positif rate nggak usah. Contohnya bawang merah segar, cabai segar itu nggak usah dicarikan mana SH-nya karena itu adalah positive list. Terus letaknya penyimpanan bagaimana bahan itu disimpan, letaknya bagaimana itu juga dicoba diawasi. Jangan sampai nanti bahan itu diletakkannya dicampur dengan bahan yang tidak halal, misalnya daging babi mentah, atau misalnya gampang terkena kotoran hewan, misalnya. Nah, itu juga dipastikan kehigienisannya ya. Terus ini bukti pengawasan penanganan bahan halal. Jadi kalau pengadaan itu pas pembeliannya kita pastikan. Nah, kalau kalau penanganan bahan halal berarti bahannya sudah sampai ke kita, ke kitchen. Sudah sampai ke gudang, kita pastikan dari invoice-nya kan kita punya ada mereka ada kita dikirimin biasanya invoice-nya dicek yang datang bener nggak, kadang-kadang suka ketuker ya, human error ya, kekhilafan. Jadi kita sudah di daftar bahannya itu di kwitansinya sudah benar kita pesannya itu adalah kecap ABC, tapi yang datang itu adalah kecap Bango. Nah, itu dipastikan kalau tidak sesuai silakan di return gitu ya. Terus tempat penyimpanannya biasanya ada logbook ya. Formatnya sih tidak dibakukan. Silahkan Bapak Ibu gunakan bagaimana metode pengawal buktinya itu disesuaikan masing-masing. Boleh. Jadi dipastikan penyimpanannya itu memang sesuai dengan kriteria halal, higienis, dan bebas dari najis dan kontaminasi bahan yang tidak halal. Nah, ini eh, setelah bahan selesai, kita maju lagi ke proses. Nah, di proses ini kita cek lagi ya di sini. Nah, kalau di sini kita lihat nih halal supply chain ecosystem atau halal value chain atau proses produk halal. Jadi kalau di eh, PPH ini, kalau kita sebut di dunia industri itu bisa kita sebut sebagai halal value chain. Mulai dari em, manufacturingnya ya, mulai dari processingnya, terus nanti bagaimana produk itu kita simpan di gudang, kita angkut, kita masuk ke dalam kontainer, lalu nanti dari kontainer itu kita simpan lagi di gudang, misalnya, lalu nanti kita jual sampai ke tangan konsumen. Itu semuanya kita periksa, kita awasi. Pastikan semua mesin, semua peralatan, tempat itu sesuai dengan kriteria CPH. Kalau misalnya Bapak Ibu punya tempat penyembelihan, maka tempat penyembelihan itu harus terpisah ya dari halal dan tidak halal. Di batas tembok minimal 3 meter. Terus kita juga harus memisahkan untuk lokasi tempat alat dari yang tidak halal. Tidak halal ini tidak tidak hanya berkaitan dengan babi ya. Jadi contohnya, ini gampangnya aja nih. Kalau misalnya saya memproduksi bakso babi dan bakso sapi,
Nah, bakso babi, bakso sapi ini berarti mesinnya beda, tempat masaknya beda, tempat nyimpannya juga beda, ya. Kalau dia bentuknya itu karena bakso ini masih bisa berbentuk frozen meat yang ya bisa masuk ke dalam eh, cold storage ya. Nah, ini harus dipisah. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu membuatnya adalah misalnya kosmetik dari ada mengandung porsin dan ada yang tidak misalnya. Nah, berarti kosmetiknya ini boleh dalam satu tempat satu area yang sama, tetapi lemarinya tetap harus berbeda ya. Termasuk kalau misalnya misalnya sikat gigi. Sikat gigi ini ada yang dari sintetis, ada yang dari rambut babi. Nah, mesinnya sih harus pisah karena kan takutnya bercampur ya. Tapi kalau tempat penyimpanannya itu boleh dalam satu gudang yang sama, tapi lemari berbeda, gitu ya. Nah, lanjut ke eh, termasuk kalau yang tidak mengandung babi. Contohnya, saya membuat paper bag untuk tepung dan untuk pupuk. Nah, paper bag untuk tepung sama pupuk ini sebetulnya bahan bakunya sih tidak ada yang berasal dari babi. Berarti alat produksinya boleh sama. Tetapi tempat penyimpanannya tetap dipisah. Meskipun dia tidak mengandung babi. Untuk apa? Untuk memudahkan kita proses pengawasan, pembersihan, begitu ya. Karena kalau untuk yang produk yang tidak kita sertifikat halal, tentu secara SOP prosedurnya itu tidak seketat kriteria SCPH. Begitu ya. Jadi tetap dipisah meskipun dia mengandung babi ataupun tidak itu tetap harus dipisah. Terutama tempat eh, apa namanya prosesnya ya. Lalu em, dipastikan personilnya pun higienis gitu ya, karena kan namanya kotoran tidak hanya berasal dari hewan, tapi juga bisa bersumber dari tukang masak, tukang potong, sumber daya manusianya lah intinya, pekerjanya. Jadi dipastikan Bapak Ibu tuh punya mekanisme preventif ya, jadi mungkin menggunakan masker, hair cap, ada lagi sarung tangan gitu ya untuk mencegah kontaminasi dari personel itu sendiri. Nah, ini adalah form pengawasan produk halal. Dan sebetulnya ini di SJPH ada ya Bapak Ibu. Jadi kita mengawasinya itu dengan sebetulnya kalau untuk mikro kecil itu jarang yang menggunakan kode produksi. Kalau untuk menengah besar biasanya mereka sudah punya. Tapi ini menjadi wajib karena untuk memudahkan ketika ada satu bahan yang ternyata tidak sesuai kriteria sudah masuk ke dalam produk dan eh, ternyata produknya itu tidak sesuai dengan kriteria halal, maka satu batch-nya harus kita tarik dan kita musnahkan. Kita tangani ya. Entah itu nanti cara penanganannya seperti apa itu nanti di em, materi selanjutnya. Lalu em, di sini cara pensucian itu disesuaikan dengan syariat Islam. Kalau misalnya nanti ketemu najis sedang, najis besar, najis besar ini sebetulnya ada beberapa mesin, beberapa alat yang tidak boleh terkena air. Nah, ini boleh disubstitusi dengan bahan yang memang bisa menggantikan debu atau tanah itu sendiri. Itu sebetulnya beberapa zat kimia sudah ada ya, sudah bisa kita pakai untuk menggantikan tanah. Jadi boleh menggunakan itu. Jadi 6. Jadi kalau dengan air itu 61, kalau yang najis mutawasitoh ini sampai bau rasanya hilang ya. Nah, lalu ketika kita berbicara produk, produk ini kita harus pastikan bahwa kalau kita mau melakukan reformulasi, bahannya nggak boleh beda, mereknya juga nggak boleh beda. Paling komposisinya saja mungkin ya, gramasinya. Tapi mereknya nggak boleh beda, bahannya nggak boleh beda. Terus kalau misalnya penggunaan bahan baru, berarti nanti menggunakan skema penggunaan bahan baru yang diatur dalam kriteria CPH. Kalau untuk pengembangan ini contohnya em, kita bahannya sama nih semuanya. Tapi kita pengen bikin ayam, tadi kan ayam kecap ya, ayam teriyaki misalnya. Tapi kita nggak punya bumbu teriyaki, tapi kita bisa menggunakan bawang, lada, cabai dengan bahan-bahan yang ada menjadi
rasa teriyaki. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau ada bahan baru, maka itu adalah sertifikasi baru untuk tambahan produk Bapak Ibu. Nanti untuk pengembangan produk ini nanti ada menunya nanti di SCPH, di SC Halal itu ada pengembangan produk namanya, gitu ya. Lalu pengawasan untuk produk ini, pengawasannya itu kita pastikan semua produknya itu sesuai dengan kriteria SJPH. Terus dipastikan ada bisa di tracing ya, ada traceability-nya. Jadi salah satu caranya itu dengan kode produksi atau kode batch. Kalau misalnya untuk SPPG, MBG itu biasanya itu dari tanggal produksinya. Jadi kita cek expirednya saja. Berarti kita tahu yang diproduksi tanggal sekian, jam sekian. Em, Kalau ada yang tidak sesuai, itu yang kita tarik. Kadang kita itu gunanya kita tahu tanggal berapa diproduksinya. Di misalnya ayam satu tray itu ayam, nasi, sayur em, diproduksi tanggal tanggal sekian, jam sekian, di kemana saja, eh, catatan distribusi ya. Nah, itu memudahkan kita untuk traceability-nya. Jadi kalau misalnya ada yang cacat, ada yang tidak sesuai kriteria, itu yang akan kita tarik. Pastikan produknya juga penyimpanannya juga tidak terkontaminasi dari najis ataupun bahan yang tidak halal ya. Terus kalau untuk khusus restoran ataupun catering alat jajannya em, hanya khusus digunakan untuk menu yang sertifikasi halal saja. Oke. Terus, nah ini laporan, laporan pengawasan itu nanti ada dalam daftar lampirannya itu ya ada catatan pembelian, catatan eh, penyimpanan bahan, penyimpanan produk, ada catatan hasil produksi, catatan distribusi. Nah itu semuanya adalah contoh-contoh bagaimana kita membuat pengawasan. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Materinya cukup eh, sedikit. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ke tugas ya. Kita tugas. Tugas bentar. Udah. Ya, share dulu di grup ya sebentar. Hmm, Oke, saya sudah share di grup pelatihan ya. Bapak Ibu bisa oh, pertanyaan dari Pak Devi silakan. Terima kasih Bu, izin. Eh, Kami kan dari perusahaan logistik ya Bu, Mm, untuk penyedia unit Bu. Nah untuk yang dibahas tadi kan lebih ke bahan-bahan untuk makanan, kosmetik dan lain-lain ya Bu. Nah mm. untuk eh, apa namanya, untuk kami ini yang bahan ini seharusnya apa sih Bu yang harus dipersiapkan atau yang menjadi penilaian halalnya itu Bu? Apakah misalkan itu dari segi kebersihan unit, misalkan kayak kemarin sih sempat sama materi sebelumnya kayak untuk pencucian unitnya, kebersihan unit dan sebagainya kayak gitu Bu. Atau mungkin misalkan dari tim driver yang membawa unit tersebut atau barang-barang yang kami bawa misalkan seperti kami kan kebetulan ada bawa barang kayak AMDK dan sebagainya kayak gitu Bu. Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Oke, Eh,
Kalau menurut Bapak nih, menurut Bapak, sekalian nih Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang sebetulnya memang untuk jasa itu karakteristik tuh berbeda sekali dengan barang. Jadi semua karena ini sudah UK3 ya juga sepertinya sudah agak eh, agak sedikit telat sih. Maksudnya kalau ketika Bapak Ibu ingin mendalami ya, karena saya berharapnya Bapak Ibu menanyakan ini di UK1 dan UK2 sebetulnya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu yang di logistik nih, ketika mengangkut makanan berarti wajib halal atau tidak? Wajib, Wajib. Oke. karena yang diangkut Nah, makanan. ketika ketika Bapak Ibu wajib halal, maka apakah Bapak Ibu hanya boleh mengangkut produk yang halal saja atau boleh dua-duanya? Kemungkinan boleh dua-duanya sih. Oke, sepakat ya. Boleh dua-duanya. Yang lain sepakat? Sepakat ya, karena nggak ada yang jawab. Oke. Oke, Nah, sepakat. jadi yang Bapak yang diangkut itu, misalnya, let's say kita bakso lagi ya. Eh, Pak Devi misalnya ngangkutnya bakso sapi sama bakso babi. Nah, bakso ini barang yang Bapak angkut itu bukan menjadi bahan yang akan diperiksa. Jadi bahan itu lebih ke apa yang Bapak Ibu gunakan untuk melakukan proses pengangkutan secara halal. Contohnya tadi betul ada sebagian alat mencuci atau misalnya kalau sikat itu tools bukan bahan, tapi itu alat yang membantu proses pencucian gitu ya. Tapi memang alatnya pun harus halal. Contohnya jangan sampai terbuat dari rambut babi aja gitu ya. Terus lagi misalnya, kan kadang-kadang tergantung sih sebetulnya, macam-macam tergantung. Perusahaan logistik itu SOP-nya, prosedur itu bisa berbeda, ruang lingkupnya juga beda. Ada yang pakai cold storage, ada yang tidak, ada yang pakai simpan ke gudang dulu, ada yang tidak gitu ya. Tetapi nanti, dan ada juga yang mereka untuk pengamanan, mereka em, dikemas ulang. Nah, kalau pakai kemas ulang misalnya, kertas wrapnya, plastik wrapnya, palet kayunya. Nah, itu adalah bahan-bahannya. Begitu, Pak. Jadi, apa yang digunakan untuk mengangkut, terus kalau misalnya kontainernya, meskipun kontainer itu dari besi semua gitu ya, itu juga termasuk bahan-bahan kontainer sih enggak ya, kayaknya itu termasuk termasuk alat. Jadi, kayak pencuci, terus alat yang digunakan untuk wrapping, plastiknya itu kan ada yang meskipun sebetulnya semuanya rata-rata sih sintetis ya. Dan kalau kimia pun eh, jarang sih kalau yang mengandung unsur babi. Kalau pakai unsur babi itu biasanya dia tuh plastiknya sifatnya biodegradable gitu. Kalau kertas juga paling secara keamanan pangan saja sih sebetulnya. Tapi kan kalau di kemasan itu mungkin sudah bukan lapisan ketiga lagi, tapi mungkin sudah lapisan yang kesekian ya kalau untuk perusahaan angkut. Begitu, Pak Devi. Baik Oke. Ibu, berarti lebih ke alat untuk pendukung itu ya Bu, pendistribusiannya saja ya Bu. Iya, tapi kalau Terima kasih. produk yang diangkat itu tidak. Oke. Pak Sumantri, silakan. Ini jangan yang nanya logistik semua. Iya Bu, betul Bu. Oh iya, oke. Kebetulan saya saya divisi sama Pak Devi tadi. Oke. Jadi saya melanjutkan. Jadi kami ini lebih ke penyedia trackingnya Bu, kendaraan. Jadi si barang atau bahan yang diangkut itu lebih ke mitra, ke apa namanya, klien kami sih Bu. Seperti itu. Jadi berarti apakah kami itu wajib juga menanyakan atau apa namanya, kehalalan atas bahan yang Angkut. dipergunakan si klien kami itu Bu. Eh, gimana? Benar kan? Kliennya gimana, Pak? Jadi
kami itu kan sebagai penyedia trackingnya saja atau kendaraan, Oh, kendaraannya saja. transporternya. Oke. Ya, Hmm. nah apa namanya? Jadi si bahan atau barang yang kami angkut itu milik si Mm-mm. klien, jadi pilih gitu Bu. Hmm. Apakah Ya. kami itu wajib menanyakan kehalalan atas packaging atau bahan yang mereka apa produk mereka seperti itu Bu. Si klien kami ini Bu. Jadi, jadi kalau Bapak Ibu, sebentar, kliennya Bapak Ibu itu apakah konsumen misalnya contohnya kayak saya nih mau mengangkut gini, apakah Bapak itu subkon dari JNE misalnya atau Bapak itu langsung ngangkut dari ketengan gitu Pak. Jadi Bapak tuh di-hire oleh perusahaan jasa. Lebih ke subkon. Jadi misalkan kami Oke, subkon. bermitra sama eh, saya sebut Contohnya JNE misalnya ya. brandingnya kan minuman gitu Bu ya. Minum kan banyak Heeh. tuh ada Aqua, Oh, ada Cleo misalnya mm-mm. seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya Bapak sebagai transporternya, eh, karena Bapak, em, taruhlah Bapak tuh sudah dapat sertifikat halal ya untuk jasa transporternya. Nah, Bapak dapat sertifikat halal ini pas banget nih sama tugas kita nanti. Nah, jadi Bapak itu harus punya SOP untuk memastikan bahwa produk yang Bapak angkut itu jelas halal atau tidaknya. Tujuannya apa? Untuk jadi Bapak itu bisa memisahkan posisi penempatan di truknya seperti apa. Dalam kontainernya mungkin truknya boleh sama, tapi kontainernya mungkin bisa berbeda. Jadi kalau misalnya Bapak apa namanya, memang harus jelas produk yang diangkut itu ini mengandung babi atau tidak. Terus ini sudah SH apa belum? Kalau sudah SH kan gampang ya. Oh ini kita nggak perlu cek lagi. Tapi kalau misalnya belum, ya minta mereka pastikan. Dan kalau misalnya mereka tidak bisa memberikan, ya minta pernyataan aja bahwa bahwa produk yang Bapak angkut itu tidak mengandung unsur dari babi gitu. Jadi untuk memastikan Bapak itu nanti tahu bagaimana cara penyimpanan dan pengangkutannya. Maksudnya penataan di dalam mobil Bapak truknya. Oh, oke baik. Kalau sebaliknya misalnya saya sebagai subkon, kadang kan kami juga terima eh, apa namanya on call dari misalkan JNT atau Lazada gitu sih Bu. Sama sih Pak prosedurnya. Kalau meskipun sama JNE pun, Bapak tinggal, kan JNE itu biasanya mereka punya ya spesifikasi produk yang mereka angkut itu apa aja ya. Nah, Ya cuman betul. kalau misalnya sudah apa, Bapak bisa bilang ke klien Bapak siapapun itu, baik itu perusahaan ataupun jasa logistiknya gitu ya, bahwa kami sudah ber-SH sehingga produk yang akan kami angkut itu tolong diberikan keterangannya gitu. Bu, jadi kalau Gitu ya. misalkan untuk yang transporter ini pengawasannya itu di awal Bu ya. Jadi sebelum diangkut, transporter harus tahu barang apa yang akan diangkut. Ketika barang tersebut sesuai penjelasan sebelumnya ya, sudah jadi produk, misalkan sudah jadi keripik babi misalkan itu kan tidak ada celah untuk bocor ya. Sehingga kalau misalkan bisa masuk truk juga secara sudah jadi barang finish good kan lebih aman ya daripada misalkan dalam bentuk frozen atau dalam bentuk yang sembelihan sehingga ada potensi berceceran dan harus ada eh, khusus transporternya. Misalkan kami sudah halal, kami pisahkan tuh untuk yang truk halal, yang truk non halal ada tersendiri sehingga kita lebih bisa mengawasi kehalalannya. Betul, Itu Pak ya, Bu. betul. Karena kalau daging babi segar itu harus pisah truknya. Tapi kalau keripik rambak ya namanya, ya. Keripik kulit babi sama keripik kulit sapi itu boleh dalam satu truk yang sama, tapi kontainernya beda. Ya, berarti pengawasannya itu dari awal sudah diawasi, Memang di awal. tersortir ya. Iya, Kalau misalkan iya, diproduksi kan tadi ada traceability, ada pengembangan sebagainya. Karena kami iya, transporter, jadi di awal sudah terscreening, Bu. Itu pengawasannya berarti iya. lebih Screeningnya simpel di ya. awal. Tapi memang bahan-bahan yang akan Bapak Ibu pakai kalau di logistik itu bahan-bahannya kayak pencucinya gitu ya, itu jangan sampai mengandung
unsur babi. Hmm. Sabun itu kan sebetulnya ya, kadang-kadang itu ada yang pakai em, apa sih fatty acidnya tuh dari babi tuh kadang-kadang ya. Ya, Begitu? itu tugas gua Bu ya kemarin ya. Ya, bagus. Oke, Mas Magri cukup? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rosihan, silakan sebelum kita ke tugas. Pak, Baik, eh baik. ini, Terima ibu. Oh ya, silakan Pak. izin sekedar Rosihan. mengkonfirmasi lagi terkait tadi untuk bahan itu Mhm. harus apa namanya mereknya tidak boleh berganti ya Bu ya. Iya, Nah, meskipun itu sama-sama produknya sudah bersertifikat halal Bu. betul. Nah, pertanyaan saya ini kan sama-sama halal ya Bu ya. Kenapa apa yang menjadi pertimbangan sehingga walaupun dia sama-sama halal tapi mereknya berbeda itu tidak boleh. Mungkin mohon pencerahannya. Hmm, Terima kasih. oke. Yang pertama, eh regulasinya, jawaban paling gampangnya kan gitu ya Pak. Regulasinya berkata demikian. Jadi kami menyampaikan as it, ini tertuang di regulasi. Tapi sebetulnya ketika kita berbicara tentang sebuah sistem atau sebuah SJPH ini meskipun belum merupakan ISO atau SNI, tapi dia adalah satu sistem yang mana sebetulnya semuanya itu sistemnya ini mirip dengan ISO gitu ya. Jadi ketika kita berbicara sistem, memang apa yang memang kita tuangkan, ya itu yang kita kerjakan sebetulnya Pak. Kalau misalnya pun nanti berganti, ya kita tinggal lakukan sertifikasi baru terhadap bahan yang memang digunakan baru ini. Meskipun contohnya sama-sama kecap, ini kan sebenarnya simpel ya. Kecap ABC sama kecap Bango itu kan dua-duanya sudah ber-SH gitu ya. Tapi kenapa kita tidak mencantumkan di awal nih? Nah, itu kan sebetulnya kan dasar kenapa kenapa nggak dicantumkan dari awal. Kalau misalnya itu dicantumkan baru, berarti bisa jadi mungkin pertimbangan itu begini. Untuk menghindari bahwa prosedurnya memang beda dari awalnya itu, karena kalau misalnya itu prosedur itu sama, SOP-nya sama, kenapa nggak dimasukin aja? Nah, sistem itu tidak mengatur lupa. Khilaf itu tidak diatur. Karena kita prinsipnya adalah preventif sama korektif gitu ya. Apa yang kita rencanakan itu memang sudah komprehensif secara sistem yang terintegrasi gitu, Pak. Baik, Bu. Tapi maaf, berarti walaupun itu bahan itu belum merek itu belum kita gunakan, kita misalkan tadi Mm-mm. kecap A ya, yang sekarang kita gunakan adalah kecap A, tapi eh, kita memasukkan yang tadi merek yang B misalkan atau C, walaupun itu belum kita gunakan yang B dan C itu, tetap kita masukkan berarti Bu ya di daftar bahan kita seperti itu mereknya. Eh, saya tidak bilang tidak digunakan. Jadi kan yang potensi digunakan. Jadi kan misalnya pembelian di bulan ini belilah ABC, bulan depan belilah Bango gitu Pak. Jadi Bapak punya invoice untuk semua bahan. Baik, baik, baik. Terima kasih Bu. Ya. Oh, Bapak wajahnya di bawah. Oh, pakai dua device ya. Ya Bu, di Oke, kebetulan laptopnya bermasalah Bu. ya nggak apa-apa Pak. Eh, ini laki-laki kayaknya ya, Pak Riyandi. Silakan, Riyandi. Pak Rian? Wah, Bapak lagi masak? Kayak lagi pakai topi koki. Eh, malah ditutup. Bapak jadi bertanya? Oke ya, kepencet kali ya. Nanti kalau mau bertanya, boleh ya. Saya Ibu, ketugas. Ibu yang tugas yang ini
Ya, Oh, bisa dengar Bu, sorry. Tugas ya. ini tanggal sama segala macamnya hari ini jam sekarang aja ya Bu ya. Hari tanggal waktu yang itu jam sekarang hari ini aja ya Bu ya. Oh iya, ini saya mau menjelaskan Pak. Oh iya, iya, siap, siap, siap. Oke, oke. Maaf ya, kita baru masuk ke tugas. Bapak Ibu sambil melihat yang apa yang di layar, sambil Bapak Ibu buka LK-nya ya. Jadi adalah studi kasus, kalau LK 1 2 itu menggunakan studi kasus masing-masing, tapi kalau LK 3 ini menggunakan studi kasus yang ada di sini, PT XYZ ini ya. Jadi, di sini Bapak Ibu perhatikan, bedakan pengadaan sama penanganan. Kalau pengadaan, bahannya itu mau kita beli, ya. Kalau penanganan, bahannya sudah sampai ke kita. Nah, ini kadang suka bingung nih. Kalau pengadaan, kalau pembelian, kita belinya sesuai nggak sama yang manual, SIPH. Nah, kalau yang penanganan, bahan yang yang sampai itu, yang sampai ke kitchen itu sama nggak dengan yang kita pesan, gitu ya. Ini yang kita pesan, yang kita beli. Oke, jadi PT Burger XYZ memproduksi berbagai macam menu burger. Pengadaan dilakukan oleh bagian purchasing, ya. Terus bagian purchasing ini melakukan pembelian daging sapi impor ke supplier X. Daging sapi impor ini dia beli nih, dia pesen, terus sampailah ke Central Kitchen. Namun saat dilakukan pengecekan dokumen, ternyata SH-nya, tanggal penyembelihannya, tanggal pengemasannya, sama nomor RPH-nya berbeda dengan yang tercantum di label kemasan daging tersebut. Padahal bagian purchasing ini sudah melakukan proses pembelian yang sudah sesuai dengan daftar bahan halal. Oke, nah lanjut. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, manajemen berencana untuk menggunakan penggilingan daging di tempat lain yang belum ber-SH. Selanjutnya, untuk mempercepat proses transportasi produk setengah jadi ke outlet, manajemen ingin menggunakan jasa transporter pihak ketiga. Lalu, bagian pengembangan produk berencana mengembangkan beef bacon burger dan lamb cheeseburger. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada lima kondisi. Nah, Bapak Ibu sebagai penyalur halal. Nah, di sini Bapak Ibu tuangkan 5 ini, dituangkan masing-masing ke dalam sini. Ini tidak boleh ada yang kosong ya, karena semuanya ada. Harinya sekarang, tanggal sekarang, waktunya sekarang. Nanti tanda tangannya nama Bapak Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, nanti uploadnya di tugas 2, ya. Izin Bu, Oke, mohon diulang. Belum paham Bu. Maaf. mm-mm. Jadi, di sini ada case-case-nya di sini. Silakan dimasukkan. Contohnya, misalnya saya bikin case satu lagi. Contohnya, em, apa ya? Ini kan ada 5 case ya, Bapak Ibu. 5 case ini dicantumkan ke sini. Sini ya. Saya saya bikin sendiri nih. Ini saya bikin warnanya berbeda. Hmm,
tim pengembangan ingin menggunakan keju baru yang belum keju baru yang belum terdaftar di daftar bahan demi apa? Hmm, Ini adalah kasus baru. Ini Bapak Ibu nggak usah masukin. Ini saya contoh aja. Nah, tim pengembangan ingin menggunakan keju baru yang belum terdaftar di daftar bahan demi memenuhi permintaan konsumen. Nah, ini kan ada kasus ya, ada kasus. Nah, ini saya cantumkan kira-kira mana nih yang paling cocok di sini. Nah, karena ini adalah penggunaan bahan baru, berarti dia akan melakukan pengembangan. Nah, saya tulisnya di sini. Pengembangan produk tim PT XYZ ingin menggunakan keju baru yang belum terdaftar. Nah, ini kan berarti tidak sesuai ya, karena kalau misalnya ingin melakukan pengembangan, bahannya harus sama. Berarti rekomendasinya eh, disarankan agar PT XYZ menggunakan keju yang sudah ada di kan? Begitu. Ini ya. Dan Bapak Ibu silakan lanjutkan untuk eh, yang ini ada satu, nanti saya kasih nomor nanti malah dianggap ini. Ini ya. Tadi.
Oh, saya memang tidak lagi berbicara, Bapak, karena nggak ada yang bertanya. Karena semuanya lagi mengerjakan tugas sih. Memang saya mute. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Tugas ini sampai jam berapa ya Bu ya Om Nuti ya? Ini sampai 8.30. Tapi kalau tugasnya sebetulnya karena kita terakhir hari ini, jadi nanti MOT mungkin akan menjelaskan ya Pak. Tapi kalau kalau misalnya hari ini bisa sekarang bisa cepat selesai, lebih enak sih. Jadi kalau ada perbaikan, Bapak Ibu nanti hmm, bisa ada waktu untuk memperbaiki. Biasanya yang banyak salah itu di pengembangan. Nah, perhatikan di sini tuh ada beef bacon burger dan lamb cheeseburger. Beef bacon burger dan lamb cheeseburger. Jadi dalam regulasi JPH itu kita tidak hanya berpatokan kepada bahan, tapi penamaannya juga jangan lupa. Nah, ini yang suka lupa nih. Karena beef bacon. Nah, kan udah dari beef nih kan dipastikan beefnya halal apa tidak. Nah, jangan lupa kalau kita punya regulasi juga dari MUI, fatwa MUI gitu ya, yang secara penamaan itu ada yang dilarang. Nah, itu jangan lupa. Ibu Gita, punten boleh izin bertanya? Iya, Pak. Baik, mungkin di luar materi Oh, atau di luar tugas tugas. ya. Confirm Mm-mm. saja Bu untuk mungkin untuk materi yang eh, mengenai bahan. Mungkin bab Ya. bahan waktu itu. Jadi begini Bu, mohon maaf. Jadi kami memproduksi sebut saja bakso gitu ya Bu. Jadi Mm. kami bakso bakso unggas lah gitu ya. Nah, hanya saja kami tidak membeli atau tidak menyiapkan pengadaannya melalui RPH atau toko, tapi atau kami langsung dari peternak gitu ya. Nah, jadi Mm-mm. untuk kehalalan yang disertakan dalam tabel gitu ya, itu halalnya bagaimana ya? Karena kan butuh referensi tuh, ataukah disebut saja eh, hal sertifikat halal penyembelih atau sertifikat julehanya atau bagaimana gitu ya Bu. Terima kasih. Oke. Bapak ini nyembeli sendiri atau ada peternak lain? Cenderung kami ternak sendiri dan kami sembeli sendiri. Dan kami Oh, sudah ada juleha sendiri sih Bu. sudah ada juleha ya. Oke. Kalau sudah ada juleha sih, nanti tinggal dibuatkan prosedurnya, Pak. Dilampirkan prosedur penyembelihannya seperti apa, dan ada pernyataan bahwa penyembelihannya secara syariat Islam. Oh, surat pernyataan gitu ya Bu. Jadi Iya. bukan karena kan tidak ada anggaplah tidak ada di data BPH Iya, BPJPH iya. dot Hmm. Ya kan halal karena gitu sendiri. ya. Heeh, kan karena Mm-mm. sendiri. Heeh. Jadi surat pernyataan saja Dan ya Bu. ya, dan ini juga sih Pak, penyembelihan penyembelihan itu kenapa kenapa apa ya namanya? Memang harus ada SH-nya itu eh, karena kan tidak hanya tentang penyembelihannya gitu ya. Penyembelihan itu kan kadang-kadang salah sedikit jatuhnya jadi bangkai gitu. Tapi ada limbahnya yang juga harus diperhatikan Pak. Jangan sampai darahnya mengkontaminasi. Baik, kebetulan Nah, jadi lokasi, baik. hmm, Jadi kebetulan lokasi insya Allah memadai sih Bu, sesuai
sesuai arahan dari pelatihan waktu itu. Sesuai sih. Jadi Oh ya, bagaimana cara menyembelihnya dan segala limbahnya. peralatan termasuk limbah atau Ya. pasca penyembelihan sudah lengkap. Berarti perlu dokumentasi foto dan yang berbentuk deskripsi gitu ya, Bu, di surat pernyataan tersebut atau Eh, Nanti itu kalau itu agak detail sih Pak, nanti prosedurnya itu juga penanganan limbahnya juga nanti dibuatkan prosedurnya aja. Jadi nanti kalau auditornya bisa cek dari dokumennya dulu. Nanti kalau misalnya mereka bisa jadi nanti ketika mereka audit ke lapangan, mereka cek juga ke lapangan. oh baik, baik, baik. Berarti tetap ada lampiran itu kan, Bu, lampiran Ya. bahwa kami sudah memiliki juleha sebatas itu ya, Bu, untuk karena kan Oh, di laporannya itu tidak hanya Juleha Pak, tapi prosedur, prosedur penyembelihan, prosedur penanganan limbah. betul. Jadi Ya, berbentuk deskripsi kan ya, Bu, berarti ya. iya, iya, Oh betul iya udah betul. baik, baik. Saya kira harus ada izin dari eh, mungkin desa atau bagaimana gitu ya. Berarti nggak perlu ya, Bu. Oh, enggak sih Pak, enggak sih. Dengan Bapak punya Juleha aja sebetulnya kalau nggak punya Juleha tuh susah tuh. Tapi Baik, kalau baik. sudah punya Juleha sih sepertinya sih bisa ya. Baik, baik, baik. Berarti sertifikat Juleha itu cukup membantu begitu ya, Bu? Ya, Atau sangat membantu malah ya. Baik, baik, baik. ya. Ya, Oke terima kasih, Pak. Bu. Yang Ibu, Yes. Ibu yang izin, yang itu penggunaan istilah tadi yang di Paycon, itu perlu mencantumkan dasar fatwa MUI atau spesifik dalam jawaban aja itu gimana Bu itu? Yang Siap. mana Pak? Tadi yang itu penggunaan yang itu Paycon. Apakah yang Beef itu bacon. perlu ya apakah perlu mencantumkan dasar fatwa MUI Oh, secara spesifik dalam jawaban atau gimana Bu itu? no, no. Siap. Ya, tidak perlu Pak. Cukup diberikan rekomendasi menurut Bapak. eh, Kalau ada yang sudah sesuai, berarti rekomendasinya sudah sesuai dipertahankan. Tapi kalau ada yang tidak sesuai, disarankan dikasih rekomendasi bagaimana yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan kriteria CPH. Jadi tidak perlu disebutkan dasar regulasi MUI-nya atau BPJPH-nya nggak usah. Nomor sebesar cantumkannya nggak usah kan? Itu biasa yang Nggak usah. dasar rekomendasi aja ya. Siap-siap Bu. Nggak usah. Yo yo. Bapak dari mana? Kayaknya bukan asli Indonesia ya. Saya bukan asli Indonesia tapi orang Indonesia juga. Ya. Soalnya bahasanya saya pikir dari luar. Ya, masih ada kurang bahasanya Bu. Siap. Ya. Oke, Pak. Ya, silakan. Mas Rifael, Pak Rifael. Oh, nggak jadi. Izin bertanya, Bu. Ini kan dokumen mungkin bukan jawabannya, mungkin opini aja ya. Ini kan dokumen impornya berbeda dengan dokumen di barang ya. Eh, di kalau bukan di halal kan di industri biasanya dikarantina. Apakah langkahnya semacam itu juga, Bu? Dikarantina terus bila memang nggak akan ketemu dokumennya ya udah diretur atau dimusnahkan gitu Bu, boleh Bu. Boleh, Pak, boleh. Boleh seperti itu juga, Pak. Atau boleh dengan cara yang lain. Oke, baik Bu. Oke. Masih ada 5 menit lagi. Em,
Jadi, eh, sedikit kesimpulan dari materi kita pada hari ini, em, bahwa dalam melakukan pengawasan itu kita melakukan pengawasan bahan, proses ataupun produk itu berdasarkan kepada manual SIP yang Bapak Ibu buat sebelumnya. Jadi apa yang Bapak Ibu buat di manual itulah yang Bapak Ibu terapkan dan itu juga yang diawasi sesuai atau tidak. Jadi kalau bahan itu harus sesuai dengan daftar bahan di lampiran 5 dan 6. Terus kalau untuk prosesnya itu dicek bahan alatnya, fasilitasnya, bebas najis dan bahan yang tidak bebas kontaminasi gitu ya. Peralatannya bagaimana, SDM-nya bagaimana gitu ya. Terus di produknya itu juga nanti dicek apakah produknya itu secara brandnya, secara penamaannya, terus bagaimana produk tersebut disimpan setelah dihasilkan. Bahan juga ya, penyimpanannya bagaimana itu juga kita periksa. Terus produk itu juga nanti dicek kemasannya apakah sudah ada logo halal atau belum kalau yang sudah dapat ya. Eh, Tidak bisa dibuka filenya. Hmm. Yang lain, yang lainnya kayak nggak ada keluhan ya. Kalau misalnya biasanya nggak bisa diedit itu karena di tulisan di atasnya itu ada enable editing. Nah itu diklik dulu, nah baru bisa diedit gitu. Terus untuk tugas ini kita punya studi kasus ada 5 ya di sini. Silakan di mappingkan, dicantum masing-masing ini. Bapak Ibu tentukan masuknya kemana. Kalau ada yang sudah sesuai, berarti hasil pengawasannya menurut Bapak Ibu sudah sesuai nih. Berarti rekomendasi sudah sesuai dan dipertahankan eh, penerapannya gitu ya. Tapi kalau ada yang tidak sesuai, boleh direkomendasikan misalnya tadi dikarantina atau di retur atau misalnya langsung dimusnahkan tuh bebas ya. Nah ini contoh nih, dia menggunakan keju baru yang belum ada di lampiran 6. Nah, maka rekomendasinya adalah disarankan kepada PT XYZ itu untuk menggunakan keju yang sudah ada saja. Atau kalau mau tetap menggunakan keju baru, berarti kita melakukan sertifikasi baru gitu ya. 3 menit ini diupload ke tugas 2, Bapak, ya Bapak Ibu. Dan menjelang 2 menit menjelang terakhir, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada yang kilap, atau ada yang kurang maksimal dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ini dia raise hand. Oke, nggak ada. Em, Selamat berproses em, menjalani em, selamat berproses menjalani momen. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi penyelia halal dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua dalam ekosistem halal Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bersama bermanfaat untuk umat ya. Jadi halal ini adalah bagaimana kita membantu negara dan Islam tentunya. Jadi kita menjaga ekosistem nasional kita, konsumen nasional kita untuk betul-betul yakin ketika mengkonsumsi itu ini benar-benar halal dan thayyib gitu ya. Eh, ada yang ingin ditanyakan lagi? 829. Ini 1 menitnya saya kembalikan ke MOT ya. Mungkin ada penyampaian tentang tugas dulu nih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Elia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Gita yang sudah mengisi sesi pertama ya di hari ini. Jadi ada tugas lagi ya Bapak Ibu. Tugasnya jangan lupa nanti dikerjakan, kemudian nanti diupload di tugas 2 ya. Untuk UK3 uploadnya di tugas 2 seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang lupa mengisi absen ya. Ada sisa 1 menit lagi kalau misalnya ada yang belum mengisi absen ya. Silahkan login ke sistem ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan terkait pengawasan ya, pengawasan bahan dan PPH ya. Nah, ada 5 ya yang dilakukan dalam pengawasan tersebut ya, mulai dari pengadaan bahan sampai nanti ke pengawasan ke
reformasi produk. Nah, itu semua harus dilakukan nanti ya ketika Bapak Ibu menjadi penyuluh halal. Nah, sesi berikutnya Bapak Ibu adalah terkait dengan melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ya, nah ini nanti kalau misalnya ditemukan produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal, bagaimana cara penanganannya? Nah, Bapak Ibu nanti akan diinformasikan terkait ini oleh Ibu Tri Cahya Kartika dari Halal Institute. Ya, sesi ini juga singkat dari 8.30 sampai 9.30. Nah, saya ingatkan jangan lupa mengisi absen, silahkan login ke sistem, kemudian absen ya. Nah, biasanya peserta ini suka ketinggalan nih absen sesi ini karena sesinya yang singkat sudah asik menyimak materi jadi lupa absen. Jangan lupa absen ya. Dan saya monitor dulu Ibu Tri Cahya apakah sudah ada di Zoom? Sudah ya? Halo, Ibu Cahya.